pemenang. Wahyu pasal 3 ayat 21 berbunyi demikian, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Dia adalah Tuhan yang sudah menang. Dia adalah Allah pemenang, saudara. Dia sudah menang atas iblis. Dia sudah menang atas segala masalah, pencobaan, dan segala sesuatu selama dia di dunia sampai masuk ke dalam sorga. Jadi saudara-saudara, Tuhan juga ingin kita sebagai umat-umatnya juga menang. Yesus pemenang, dia juga ingin kita juga pemenang. Sebab itu saudara-saudara, kita pun harus menang. Dan ada 3 hal yang perlu kita ketahui atau apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi pemenang. Yang pertama, kita harus tahu bahwa menang itu adalah pilihan kita. Kita bisa memilih untuk menang, tapi kita juga bisa memilih untuk kalah. Mungkin saudara bingung, mana ada orang yang memilih untuk kalah. Kalau kita mau menang, pertama kita harus memilih untuk menjadi pemenang. Karena manusia ini dilahirkan, diciptakan dengan satu kehendak bebas. Manusia memiliki kehendak bebas atau free will. Dan dalam kehendak bebas itu manusia bisa memilih. Apakah dia mau memilih A atau B atau C atau D dan sebagainya. Demikian juga saudara-saudara, manusia bisa memilih untuk menang, tetapi dia juga bisa memilih untuk kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Coba saya ajak saudara membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 2 maksud saya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kehendak bebas, Tuhan berikan kehendak bebas kepada manusia. Semua pohon boleh kau makan dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah pilihan. Di dalam kehendak bebas itu Tuhan memberi pilihan. Yang ini boleh, yang ini jangan. Yang ini membawa hidup, yang ini kalau dimakan membawa kematian. Tetapi sayang, karena kita melihat bahwa nenek moyang manusia, Adam dan Hawa, mereka gagal. Mereka tidak memilih yang hidup, tapi mereka memilih kematian. Mereka sudah menggunakan hak pilihnya dengan salah. Sudah dalam kehidupan kita ini juga kita bisa memilih setiap hari. Setiap hari kita bangun, kita sudah memilih. Pilihan-pilihan semacam itu, saudara-saudara, pilihan yang umum, yang wajar. Tapi ada pilihan-pilihan yang penting dalam hidup kita. Kita mau memilih yang baik atau yang jahat. Kita mau memilih menurut firman Tuhan atau tidak. Nah, pilihan-pilihan semacam ini sudah kelihatannya memang sepertinya kecil. Sepertinya tidak berarti. Tetapi itu menentukan masa depan kita. Kalau saudara memilih yang baik, saudara memilih yang benar, walaupun itu hal-hal yang kecil sekalipun, itu akan melatih kita untuk kita terus memilih berjalan di dalam jalannya Allah. Tetapi sebaliknya, kalau hal yang kecil itu kita abaikan, enggak apa-apa. Toh kalau dosa nanti diampuni, saya masih bisa datang kepada Tuhan, saya masih diampuni oleh Tuhan. Saudara, percayalah, yang kecil saudara tidak bisa memilih yang benar, yang besar pun saudara akan jatuh. Kejatuhan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kejatuhan itu bukan langsung. Orang berbuat zina, orang berbuat perkara-perkara yang tidak benar, itu bukan langsung jatuh. Saya sudah pelajari dalam Alkitab. Orang bisa jatuh dalam perzinahan, itu karena hal-hal yang sepele. Mungkin karena tontonan, karena kesenangannya dengan hal-hal yang porno, dengan hal-hal yang cabul. Karena dia mungkin menyimpan hal-hal yang tidak benar. So itu mari saudara kita belajar untuk memilih menjadi pemenang. Amin. Pilihlah kemenangan, pilihlah kehidupan, saudara-saudara. Di dalam Injil Matius, dalam kitab Injil, kita melihat juga Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia ada di dalam taman,
yaitu Taman Getsemane, dia juga dihadapkan kepada pilihan. Dia mau menuruti kehendak Bapa atau dia mau memakai kehendaknya sendiri. Itu memilih, Tuhan bisa memilih waktu itu. Makanya ketika dia menyerah, dia berkata, jadilah sesuai kehendak-Mu. Dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapaknya. Maka dia menang, saudara-saudara. Meskipun dia mati di atas kayu salib, tapi dia mati sebagai pemenang. Sebab dia adalah pemenang, maka kita pun menang. Kalau Tuhan kalah, kita nggak punya harapan, saudara. Tapi karena Yesus Kristus sudah menang, maka saudara dan saya, kita bisa menjadi pemenang. Sebab itu saudara-saudara, biarlah kita mau memilih menjadi pemenang. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga, di situ ada surat kepada 7 sidang jemaat, selalu diakhiri dengan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maksudnya, hendaklah ia taat. Dan kalau orang itu mendengar, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Jadi ketaatan itu adalah kunci kemenangan. Kunci kemenangan orang percaya itu pada ketaatan. Itu tidak bisa tidak, dan itu memang firman Tuhan, saudara. Larinya saudara mau lari kemana, ke utara, selatan, barat, timur. Akhirnya saudara akan sampai pada satu kesimpulan bahwa kunci kemenangan kita, waktu kita mau mengambil jalan ketaatan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Maka kita akan menang. Belajar ketaatan itu tidak mudah. Ketaatan itu tetap adalah kunci. Kalau saudara tidak mempunyai roh yang taat, saudara jangan harap akan menang, akan berhasil. Yang kedua, saudara-saudara, menang adalah sebuah usaha. Artinya, saudara-saudara, menang itu harus melalui satu perjuangan. Orang yang mau menjadi pemenang itu tidak bisa dia hanya duduk diam berpangku tangan, bermalas-malasan, lalu dia akan keluar sebagai pemenang. Tidak ada itu ceritanya demikian. Kalau saudara mau menang, saudara harus berusaha. Atau saya lebih pakai kata yang lebih mungkin lebih dimengerti. Kalau saudara mau sukses, mau tidak mau, harus ada perjuangan, harus ada usaha. Harus ada keringat, harus ada air mata, bahkan mungkin darah pun tercurah. Terlebih sebagai orang percaya, kita ini saudara-saudara punya musuh. Kalau bicara tentang perjuangan itu selalu bicara tentang peperangan dan ada musuh. Dan memang firman Tuhan berkata bahwa kita punya musuh. Kita hidup di dunia ini kita punya musuh. Dan ada 3 musuh besar kita. Yang pertama iblis. Yang kedua adalah dunia. Dan yang ketiga, musuh yang paling sulit ditaklukkan itu keinginan daging kita ini. Hawa nafsu kita ini. Yang terus berjuang melawan jiwa, melawan roh. 3 musuh ini saudara-saudara punya cara sendiri-sendiri untuk menghadapi. Yang pertama saudara-saudara untuk melawan iblis, firman Tuhan berkata kita harus tunduk kepada Allah. Coba kita baca saja Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mengapa kita harus tunduk kepada Allah? Karena yang bisa melawan iblis itu cuma Allah. Cuma Tuhan Yesus Kristus yang mampu melawan iblis. Kita tidak mampu. Dia itu mantan panglimanya Tuhan, Lucifer. Bayangkan saudara, ini adalah malaikat pangkat yang tertinggi. Ada 3 malaikat yang tertinggi. Lucifer, Mikael, Gabriel. Lucifer jatuh. Jadi saudara ini kuasanya luar biasa. Sebab itu saudara-saudara, Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan iblis. Meremukkan kepala si ular ini. Jadi saudara-saudara, untuk bisa melawan iblis kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk itu artinya kita menyembah Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita menyerah kepada Tuhan. Baru kita mampu untuk melawan iblis. Tapi jangan takut. Pakai nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, iblis akan mundur dari saudara. Tapi saudara harus tunduk kepada Allah. Harus menyembah Tuhan. Kalau tidak pun tidak bisa. Ingat anak-anak Skewa di Kisah Para Rasul. Demi nama Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus, aku mengusir setan. Habislah riwayat mereka. Tapi kalau saudara anak Tuhan,
Apalagi saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara tidak usah takut. Saudara sudah diberi hak, kuasa, otoritas, wibawa. Pakai itu dalam nama Yesus. Iblis akan lari dari saudara. So itu ayo, jangan takut. Tapi juga jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah. Lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang kedua, dunia. Dunia juga musuh. Dalam arti, saudara-saudara, dunia ini akan mencoba menyeret kita. Selalu dunia ini akan menyeret. Ada dua sisi, dua muka dari dunia. Seperti mata uang. Sisi yang pertama, dunia ini punya kesulitan, kesukaran, masalah, problema, kekhawatiran, dan sebagainya. Itu bisa membuat kita lemah dan undur. Tapi ada sisi yang lain, dunia juga punya kemanisan. Firman Tuhan berbicara dalam Matius, dikatakan ada tipu daya kekayaan. Di dua sisi dari dunia ini. Dia akan mencoba untuk menyeret kita dan ada contoh-contoh di dalam Alkitab. Salah satunya rekan Paulus yang paling dekat, Demas, dia jatuh, dia ditarik oleh dunia. Dan itu masih terjadi dalam gereja Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang jatuh, baik oleh karena kesulitan, kesukaran hidup, atau justru oleh karena tipu daya dunia. Jadi dunia ini juga punya bahaya, saudara. Kita hidup di dunia, tetapi jangan sampai kita dikalahkan oleh dunia ini. Dan caranya melawan dunia, Yohanes berkata kita harus memakai iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia? Yaitu iman kita. Iman yang Tuhan berikan. Dunia tidak akan mampu melawan kalau iman kita teguh, saudara-saudara. Apapun kesulitan, apapun penderitaan, tetapi tetap teguh. Itu iman, saudara-saudara. Saudara tidak goyah dalam menghadapi apapun. Tetap maju, tetap setia, tetap mengiring Tuhan. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, saudara-saudara. Jadi kemenangan sesungguhnya itu bukan berarti orang sakit sembuh. Itu baru menang. Memang itu adalah satu berkat. Tapi bukan berarti begitu. Banyak orang sakit sembuh lalu tinggalkan Tuhan. 10 orang kusta sembuh semua. Yang kembali kepada Yesus cuma 1. Jadi kemenangan yang sesungguhnya itu bukan kalau sakit sembuh. Tapi bagaimana kita dalam segala keadaan kita tetap mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Kita tetap katakan Yesus engkau baik. Dan engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya. Itu saudara. Dalam keadaan apapun kita tidak goyah. Kita tetap menyembah kepada Tuhan. Disitulah kita menang. Dan yang ketiga adalah diri kita sendiri. Itu punya kiat yang lain untuk kita hadapi. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri. Garis bawahi kata menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara perhatikan keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sampai kapan ini? Sampai kita masuk kubur. Selama kita masih hidup dalam daging dan darah, keinginan daging ini selalu ada di situ. Lalu bagaimana kita untuk menang? Firman ini sudah memberi jawaban sebenarnya. Bagaimana kita bisa melawan, menang atas keinginan daging? Caranya sebenarnya simple, yaitu kita menjauhkan diri. Kita menghindar, kita lari dari pencobaan. Amsal berkata, orang yang bijak, dia kalau melihat di depan ada bahaya, dia tidak akan jalan terus, dia akan menyimpang. Tapi berapa banyak anak Tuhan tahu, di situ ada bahaya, di situ saya akan jatuh. Tapi dia berjalan terus. Saudara-saudara, kita harus teladani apa yang Yusuf lakukan pada waktu dia digoda, pada waktu dia dihadapkan kepada keinginan daging, pada waktu dia dihadapkan kepada pencobaan. Apa yang Yusuf lakukan? Dia langsung lari. Itu bijak. Jelas firman Tuhan berkata, Yusuf dia lari dan dia selamat. Kenapa? Orang jatuh dalam perjinahan. Itu dimulai dari hal yang kecil, saudara. Hal-hal demikian dalam nama Yesus, buang semua. Flee yourself. Larilah. Jauhkan dirimu dari percabulan. Untuk menang melawan keinginan daging jangan coba-coba. Kita bisa jatuh. Meskipun kita sudah diurapi, kita bisa jatuh, saudara. Ya, kalau kita enggak berhati-hati, kalau kita enggak bijak, pakai cara Alkitab, jauhkan dirimu. Lari
maka saudara akan menang. Nah, inilah bentuk perjuangan, bentuk usaha yang kita harus lakukan, saudara. Dan yang ketiga, menang adalah anugerah. Mazmur 127, bahwa di situ dikatakan bahwa semua usaha manusia kalau di luar Tuhan itu adalah sia-sia belaka. Jadi kembali kepada firman dikatakan bahwa untuk menang tetap kita perlu anugerah Allah. Amsal 21 ayat 31 dikatakan bahwa kuda disiapkan untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tapi bukan berarti lalu karena kemenangan di tangan Tuhan kita nggak siap. Tidak, kita tetap harus bersiap, kita harus berusaha. Tetapi tetap akhirnya kembali kita harus minta pertolongan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena usaha dari manusia itu sia-sia. Saudara bisa usaha jongkir balik. Tetapi saya katakan kalau saudara tidak disertai oleh Tuhan, nol sungguh ini. So itu tetap dalam segala perkara, saudara harus minta anugerah itu. Berkat itu dari atas, saudara-saudara. Dan utamakan Tuhan. Manusia boleh berusaha, Tuhan yang menentukan. Manusia kalau di luar Tuhan semuanya sia-sia. Mari kita baca Mazmur 20 ayat 7-9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat 8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ayat 9, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Jadi saudara-saudara, kemenangan itu diberikan kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. So itu urapan itu penting. Urapan itu anugerah Tuhan. Urapan itu kita peroleh waktu kita menyembah kepada Tuhan. Roh Kudus turun mengurapi kita. So itu saudara-saudara, tetap saudara harus bersandar penuh kepada Tuhan. Bersandar, berdoa, dalam segala usaha serahkan kepada Tuhan. Amsal berkata serahkan rencanamu kepada Tuhan, maka akan terlaksanalah itu. Dan sebagai ayat terakhir, mari kita baca Wahyu 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang, saudara. Sorga, Yerusalem baru, itu adalah untuk orang-orang yang menang. Sekali lagi, Yerusalem baru itu adalah untuk orang-orang yang menang. Sebab itu kita dijadikan umat pemenang oleh Tuhan. Tuhan sudah memberi kepada kita segala sesuatu fasilitas untuk kita menang di atas dunia ini. Sebab itu jadilah orang-orang yang menang, saudara-saudara. Karena menang itu adalah satu keharusan untuk kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita semua.